Kemudian ditunjuk siapa kira-kira untuk moderatornya siapa. Ya, kemudian dua topik itu dipresentasikan secara berurutan, kemudian baru dibuka untuk sesi diskusi. Begitu ya. Waktu sepenuhnya saya serahkan ke kelas. Silakan. Baik, teman-teman. Selamat sore. Baiklah, kita akan melaksanakan presentasi kita pada sore hari ini. Yang pertama dari kelompok 3. Kelompok 3, apakah sudah siap dengan presentasinya? Presentasi tentang penyakit pada kehamilan yaitu DM. Halo, kelompok 3, apakah siap? Ya, kami siap, Bu. Boleh saya share screen dulu? Apakah sudah terlihat untuk share screen-nya? Sudah. Sudah, Pak. Baik, kami dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Daniel Ari Kristianto. Di sini kami akan memaparkan penyakit pada masa kehamilan diabetes mellitus. Kami terdiri dari Mbak Ayuni Indah Dewi Lestari, Bapak Domingos Guterres, dan Ibu Anina Alfonso Goncalves. Oke, latar belakang dari diabetes mellitus gestasional atau yang disingkat dengan DMG adalah suatu keadaan intoleransi glukosa yang berkembang selama kehamilan dengan homeostasis glukosa biasanya dipulihkan setelah lahir. Prevalensi DMG harus terus meningkat selama 20 tahun terakhir. Secara global 16,2% atau sekitar 21,3 juta kelahiran hidup berhubungan dengan hiperglikemi dalam kehamilan, di mana 86,4% disebabkan oleh DMG, 6,2% disebabkan oleh diabetes tipe 1 atau diabetes tipe 2 yang sudah ada sebelumnya, dan 7,4% disebabkan DM tipe 1 dan DM tipe 2 yang pertama kali terdeteksi selama kehamilan. Tujuannya, kita diharapkan mahasiswa mampu melakukan asuhan keperawatan pada ibu hamil dengan diabetes mellitus gestasional. Tujuan khusus mengetahui apa itu DM gestasional, konsep teori DM pada masa kehamilan, patofisiologi, etiologi manifestasi, faktor risiko, algoritma diagnosa DM gestasional, pemeriksaan penunjang, penata laksanaan, kemudian mitos dan fakta seputar DM gestasional. Di sini apa itu diabetes mellitus gestasional? Gangguan toleransi glukosa yang pertama kali ditemukan pada wanita yang sedang hamil. DMG merupakan keadaan pada wanita yang sebelumnya belum pernah didiagnosa diabetes, kemudian menunjukkan kadar glukosa tinggi selama kehamilan. Ini adalah penyebab terjadinya DM pada kehamilan, diantaranya bisa dari faktor autoimun setelah infeksi mumps, rubella, dan toksik B4, atau dari genetik, kemudian kerusakan atau kelainan pankreas sehingga kekurangan produksi insulin, kemudian bisa dari hormon pada saat hamil, anti insulin seperti GH, glukogen, ACTH, kortisol, dan epinefrin. Bisa juga dari obat-obatan yang dikonsumsi, kemudian dari obesitas juga bisa menyebabkan terjadinya diabetes pada saat kehamilan. Ini adalah tanda gejalanya. Seperti biasa, tanda gejala DM itu sering merasa lapar, polifagi, sering merasa haus, polidipsi, sering buang air kecil, poliuri, kemudian penurunan berat badan, infeksi pada vagina, mudah merasa lelah, kesemutan pada tangan dan kaki, pandangan kabut, proses penyembuhan luka lebih lama,
permasalahan dalam hubungan seksual. Kemudian faktor-faktor resiko itu bisa didapat dari ras atau etnis. Perempuan keturunan Asia, Amerika, penduduk asli Hawaii, penduduk Kepulauan Pasifik, Hispanik, dan keturunan Afrika, Amerika memiliki risiko tinggi menderita GDM daripada wanita kulit putih non-Hispanik. Hal ini dikarenakan lifestyle yang berakibat pada terjadinya obesitas. Kemudian usia, lebih dari sama dengan 35 tahun, memiliki risiko lebih tinggi dibandingkan yang hamil di usia lebih muda. Ibu yang berusia lebih dari 35 tahun cenderung memiliki kadar gula darah tinggi karena kadar insulin yang diproduksi oleh tubuh semakin berkurang. Faktor risiko yang lain seperti obesitas tadi, IMT lebih dari 30, indeks massa tubuh. Obesitas merupakan kondisi tubuh yang kadar lemak yang terlalu tinggi yang menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Salah satunya adalah GDM. Pada penderita GDM, pankreas menghasilkan insulin dalam jumlah yang cukup. Namun insulin tersebut tidak dapat bekerja maksimal dalam membantu sel-sel tubuh menyerap glukosa. Dikarenakan kadar lemak dalam darah yang tinggi, terutama kolesterol dan trigliserida. Lemak dalam darah. Faktor risiko lainnya adalah riwayat hipertensi atau tekanan darah tinggi. Hubungan diabetes dengan hipertensi dapat terjadi bersamaan karena keduanya memiliki keterkaitan yang cukup erat, yaitu memungkinkan penyakit lain terjadi seperti penyakit jantung dan gagal ginjal. American Diabetes Association merekomendasikan tekanan darah penderita DMG harus di bawah 140/90 mmHg. Bila ada gangguan ginjal, dianjurkan tekanan darah lebih rendah lagi. Faktor risiko yang lain yaitu riwayat melahirkan bayi besar lebih dari 4 kilo, riwayat bayi lahir mati, riwayat bayi dengan kecacatan, riwayat penyakit jantung, riwayat glukosauria, kadar gula darah berlebih dalam urin. Ini adalah patofisiologinya. Secara singkat, dalam kehamilan terjadi perubahan metabolisme endokrin dan karbohidrat yang menunjukkan pemasokan makanan bagi janin serta persiapan untuk menyusui. Glukosa dapat berdifusi secara tetap melalui plasenta kepada janin sehingga kadarnya dalam darah janin hampir menyerupai kadar darah ibu. Insulin ibu tak dapat mencapai janin sehingga kadar gula ibu yang mempengaruhi kadar pada janin. Pengendalian kadar gula terutama dipengaruhi oleh insulin. Di samping beberapa hormon lain seperti estrogen, steroid, dan plasenta laktogen. Akibat lambatnya absorpsi makanan, maka terjadi hiperglikemi yang relatif lama dan ini menuntut kebutuhan insulin. Menjelang ataran kebutuhan insulin meningkat sehingga mencapai 3 kali dari keadaan normal. Hal ini disebut sebagai tekanan diabetegenik dalam kehamilan. Secara fisiologi telah terjadi resistensi insulin, yaitu bila ia tambah dengan insulin eksogen. Ia tidak mudah menjadi hipoglikemik. Akan tapi bila ibu tidak mampu meningkatkan produksi insulin sehingga ia relatif hipoinsulin yang menyebabkan hiperglikemia atau diabetes kehamilan. Pada DMG, selain perubahan-perubahan fisiologis tersebut akan terjadi suatu keadaan di mana jumlah fungsi insulin menjadi tidak optimal. Maaf Pak Daniel, mungkin suaranya bisa lebih dijelaskan kata teman-teman, nggak begitu kedengaran. Oh ya. Iya. Apakah sekarang kedengaran? Lebih jelas. Sudah jelas? Ya, lebih jelas. Sudah, nyaring-nyaring Mas. Ya, saya lanjutkan ya Bu. Pada DMG selain perubahan-perubahan fisiologis tersebut akan terjadi suatu keadaan di mana jumlah fungsi insulin menjadi tidak optimal. Terjadi perubahan kinetika insulin dan resistensi terhadap efek insulin. Akibatnya komposisi sumber energi dalam plasma ibu bertambah atau kadar gula darah tinggi. Kadar insulin tetap tinggi. Melalui difusi terfasilitasi dalam membran plasenta, di mana sirkulasi janin juga ikut terjadi komposisi sumber energi abnormal atau menyebabkan kemungkinan terjadi berbagai komplikasi. Selain itu terjadi juga hiperinsulinemia
sehingga janin juga mengalami gangguan metabolik, hipoglikemia, hipomagnesemia, hipokalsemia, hiperbilirubinemia, dan sebagainya. Ini adalah klasifikasi DMG. Klasifikasi DM menurut PG. Kelas 1 atau gestasional diabetes, yaitu diabetes yang timbul pada waktu hamil dan menghilang setelah melahirkan. Kelas 2 pregestasional diabetes, yaitu diabetes mulai sejak sebelum hamil dan berlanjut setelah hamil. Kelas 3 pregestasional diabetes yang disertai dengan komplikasi penyakit pembuluh darah seperti retinopati, nefropati, penyakit pembuluh darah panggul dan pembuluh darah perifer. 90% dari wanita hamil yang menderita diabetes termasuk ke dalam kategori DM gestasional tipe 2. Ini adalah pengaruh diabetes mellitus terhadap kehamilan. Pengaruh kehamilan persalinan dan nifas terhadap DM. Kehamilan dapat menyebabkan status prediabetik menjadi manifest atau diabetik. DM akan menjadi lebih berat karena kehamilan. Pengaruh penyakit gula terhadap kehamilan diantaranya adalah abortus dan partus prematurus, hidronion, preeklamsi, kesalahan letak jantung, insufisiensi plasenta. Yang 3, pengaruh penyakit terhadap persalinan. Gangguan kontraksi otot rahim partus lama atau terlantar, janin besar sehingga harus dilakukan tindakan operasi, gangguan pembuluh darah plasenta sehingga terjadi asfiksia sampai dengan lahir mati. Perdarahan postpartum karena gangguan kontraksi otot rahim, postpartum mudah terjadi infeksi, bayi mengalami hipoglikemi postpartum sehingga dapat menimbulkan kematian. Pengaruh DM terhadap kala nifas, mudah terjadi infeksi postpartum, kesembuhan luka terlambat, dan cenderung infeksi mudah menyebar. Pengaruh DM terhadap bayi, abortus prematur lebih dari usia kandungan 36 minggu. Janin besar atau disebut makrosomia. Dapat terjadi cacat bawaan, potensial penyakit saraf dan jiwa. Komplikasi GDM. Pada bayi, bisa terjadi icterus neonatorum, sindrom gangguan pernafasan bayi, hipoglikemia, akut, peningkatan risiko obesitas dan diabetes saat anak-anak dan remaja, berat bayi baru lahir sebesar lebih dari 4.000 gram. Pada ibu, risiko infeksi kandung kemih memperberat komplikasi diabetes yang sudah ada sebelumnya. Jantung, ginjal, saraf, gangguan penglihatan, risiko menderita diabetes mellitus tipe 2 dalam jangka waktu 10 tahun dari masa kehamilan. Ini adalah pemeriksaan penunjangnya. Pemeriksaan laboratorium menggunakan one step 65 gram TTGO, strategi one step tes toleransi glukosa oral dengan 65 gram glukosa. Pengukuran glukosa plasma dilakukan saat pasien dalam keadaan puasa 1 jam dan 2 jam setelah tes toleransi glukosa. Tes dilakukan pada usia kehamilan 24-28 minggu pada wanita hamil yang sebelumnya belum pernah terdiagnosis diabetes mellitus. Two-step approach menggunakan 50 gram glukosa tanpa puasa, diikuti dengan tes toleransi glukosa oral atau TTGO. Menggunakan 100 gram glukosa jika screening awal memberikan hasil positif. Two-step strategi lebih umum digunakan di Amerika Serikat. Kemudian penata laksanaannya, memerlukan kolaborasi tim yang terdiri dari ahli kebidanan dan kandungan, dokter ahli diabetes, ahli gizi, perawat, edukator, dan ahli anak. Apabila tidak mungkin dapat dibentuk tim medis yang lebih kecil. Terus kemudian penata laksanaan penderita DMG antara lain, terapi diet dan pengelolaan gaya hidup, olahraga secara teratur, kontrol glikemik target glukosa pasien DMG dengan menggunakan sampel darah kapiler, kemudian terapi insulin. Terapi insulin dipertimbangkan apabila target glukosa plasma tidak tercapai setelah pemantauan DMG selama 1-2 minggu. Obat hipoglikemia oral, obat hipoglikemik oral seperti gliburid dan metformin merupakan alternatif pengganti insulin pada pengobatan diabetes mellitus gestasional. Ini adalah WOC dari DMG. Di sini stimulasi pankreas meningkat, terjadi resisten insulin dan hiperinsulin, terjadi perubahan endokrinologi, metabolisme, ketidakseimbangan produksi insulin,
Jadi diagnosa yang kita bisa ambil di sini adalah ketidakstabilan kadar glukosa darah. Kemudian diabetes mellitus juga bisa terjadi oleh faktor autoimun genetik, kerusakan sel beta, mengganggu produksi, glukagon kemudian meningkat. Adapun tadi faktor predisposisinya, umur lebih dari 30 tahun, obesitas dengan indeks massa tubuh 30 kg per meter persegi, riwayat DM pada keluarga, ibu atau ayah, pernah menderita DM gestasional sebelumnya, pernah melahirkan anak besar, lebih dari 4.000 gram. Adanya glukosuria. Diabetes mellitus gestasional untuk kalangan umum mungkin kurang informasi, jadi bisa kita ambil diagnosa defisit pengetahuan. Dari DMG ini terjadi katabolisme protein mengakibatkan bun, asam amino, asam laktat, glukonosea, hiperglikemia, dan diagnosa yang bisa diambil bisa dari resiko cedera pada janin, kemudian untuk defisit nutrisi dari polifagi yang sebelumnya terjadi hiperosmolarit. Untuk glukosuri, diuretik osmotik, poliuri, kemudian dehidrasi bisa kita angkat hipovolemia. Untuk ansietas juga bisa, karena ini juga mengancam nyawa ibu dan janin. Next. Untuk asuhan keperawatannya, pengkajian identitas usia, perlu diketahui kapan sudah berapa lama ibu menderita diabetes mellitus, karena semakin lama ibu menderita, semakin berat komplikasi yang muncul, seperti yang dijelaskan pada klasifikasi DM. Keluhan utama, biasanya ibu hamil dengan DM mengeluh mual, muntah, penambahan berat badan, berlebihan atau tidak adekuat, polidipsi, polifagi, poliuri, nyeri tekan abdomen, dan retinopati. Riwayat penyakit keluarga, perlu dikaji apakah ada keluarga yang menderita DM, karena DM bersifat keturunan. Riwayat kehamilan sekarang, DMK hipertensi karena kehamilan, infertilitas, bayi low gestational age, riwayat kematian janin lahir mati tanpa sebab yang jelas, anomali kongenital, aborsi spontan, polihidramnion, makrosomia, pernah keracunan kehamilan, riwayat antenatal care meliputi di mana tempat pelayanan beberapa kali perawatan serta pengobatan yang didapat pada saat ANC perlu diobservasi secara ketat, juga kepatuhan ibu dalam menjalani diet kadar gula darah dan perawatan yang diberikan. Kita kaji juga pola nutrisi, frekuensi makan. Pasien dengan DM biasanya mengeluh sering lapar dan haus. Pola eliminasi, BAK pasien dengan DM memiliki gejala poliuri atau sering bergemih. BAB biasanya tidak ada keluhan. Untuk pola personal hygiene, frekuensi mandi, gosok gigi, serta keramas. Pola istirahat dan tidur tidak ada masalah. Ini gangguan pola tidur karena perubahan peran dan melaporkan kelelahan yang berlebihan. Pola aktivitas dan latihan, aktivitas yang berlebihan pada keadaan hipoglikemik dapat menyebabkan rasa lapar, meningkat, pusing, nyeri kepala, berkeringat, letih, bernafas dangkal, dan pandangan kabur. Jika terjadi, maka ibu akan rentan terhadap cedera. Jika rasa lapar berlebihan, ini akan menyebabkan ketidakpatuhan diet ibu. Pemeriksaan fisik, keadaan umum jika dalam keadaan hipoglikemia, ibu bisa merasa lemah dan letih. Tekanan darah ibu dengan DM perlu diobservasi karena komplikasi dari ibu dengan DM adalah preeklamsi dan eklamsia. Nadi pada keadaan hiperglikemia biasanya ada di lemah dan cepat. Respirasi pada hiperglikemia atau diabetik ketoasidosis biasanya RR meningkat dan nafas bau keton. Suhu biasanya tidak terganggu. Berat badan ibu dengan DM biasanya memiliki berat badan berlebih dan terjadi peningkatan berat badan pada waktu hamil yang berlebih. Ketidakstabilan kadar glukosa darah ini adalah diagnosa yang kita bisa ambil dari kelompok kami. Ketidakstabilan kadar glukosa darah berhubungan dengan hiperglikemi, resisten insulin, defisit nutrisi berhubungan ketidakmampuan mengabsorpsi nutrien, hipovolemia berhubungan dengan kehilangan cairan aktif, defisit pengetahuan berhubungan dengan kurang terpaparnya informasi, dan terakhir resiko cedera pada janin berhubungan dengan penyakit penyerta DM. Kemudian ini untuk intervensinya bisa kita lihat dari ketidakstabilan kadar glukosa darah 1 kali 24 jam diharapkan kadar gula darah dalam tubuh terkontrol dengan kriteria hasil pusing menurun, keluhan lelah, lesu menurun, rasa haus menurun, kadar glukosa dalam urin membaik. Tentunya kita memanajemen hiperglikemia
Ini ada observasi terapeutik edukasi sesuai dengan apa yang kita butuhkan dan tanda gejala dari keluhan pasien. Ya. Mitos dan fakta seputar DM gestasional. Diabetes pada ibu hamil tak perlu dianggap serius karena akan menghilang begitu melahirkan. Ini adalah mitos. Kemudian fakta yang ditemukan 50-70% ibu hamil yang menderita diabetes gestasional berisiko menderita diabetes tipe 2 dalam waktu 5-10 tahun setelah melahirkan. Jika diabetes dibiarkan tanpa pengobatan, anak-anak yang lahir dari ibu yang menderita diabetes selama hamil berisiko menderita diabetes tipe 2 di usia dewasa. Sehingga diabetes gestasional harus mendapat perhatian serius dan pengobatan. Penderita diabetes tidak boleh makan karbohidrat, terutama nasi. Ini adalah mitos. Fakta yang ada, karbohidrat diperbolehkan dan diperlukan tubuh. Hanya saja sejumlah perlu dibatasi. Usahakan memilih karbohidrat yang rendah kalori, seperti beras merah, gandum, dan lain-lain. Ada juga mitos penderita diabetes tidak boleh mengkonsumsi makanan manis atau yang mengandung gula seperti permen dan coklat. Faktanya penderita diabetes bukan tidak diperbolehkan sama sekali mengkonsumsi makanan yang mengandung gula, hanya saja membatasi konsumsi gula. Usahakan menggunakan gula rendah kalori, permen, dan coklat boleh dikonsumsi asalkan jarang dan porsi kecil. Mitos yang ada, penderita diabetes tidak bisa makan makanan enak. Fakta, menjaga pola makanan dengan konsumsi makanan sehat bukan berarti makanan yang dimakan tidak enak. Tergantung ketepatan dari pengolahan makanan itu sendiri. Makanan rendah kalori yang diolah secara tepat dapat menjadi makanan yang enak. Kemudian penderita diabetes dapat mengkonsumsi apa saja selama mengkonsumsi obat diabetes. Faktanya obat diabetes yang dikonsumsi akan bekerja efektif jika diberikan sesuai dosis dan diimbangi dengan pola hidup sehat. Mitos berikutnya, penggunaan insulin saat hamil dapat memberi dampak buruk bagi bayi. Faktanya, insulin tidak memberi dampak buruk pada bayi, malah kadar gula yang tinggi bisa memberi dampak buruk pada bayi. Hanya sedikit sekali insulin yang memasuki plasenta atau dibandingkan tablet orang, sehingga aman digunakan untuk mengendalikan kadar glukosa dalam darah selama kehamilan karena pola makan saja tidak cukup. Diabetes diturunkan menyilang dari ayah ke anak perempuan atau sebaliknya dari ibu ke anak laki-laki. Faktanya, anak perempuan dan anak laki-laki memiliki resiko sama untuk menderita diabetes. Jika ada riwayat orang tua keluarga yang menderita diabetes, dengan menjalankan pola hidup sehat, resiko diabetes dapat dihindari. Kesimpulan dari kelompok kami, DM yang terjadi dan diketahuinya saat hamil, maka ini dinamakan dengan DM gestasional. Sedangkan bila DM telah diketahui sebelum hamil, maka dinamakan DM pregestasi. DM yang terjadi pada ibu hamil dan diketahui saat hamil kemudian akan pulih kembali 6 minggu pasca persalinan. Maka ini dinamakan DM gestasional. Namun apabila setelah 6 minggu persalinan DM belum juga sembuh, maka ini bukannya diabetes gestasional tetapi DM. DMG perlu penanganan yang serius karena dapat mempengaruhi perkembangan janin dan dapat mengancam kehidupan janin ke depannya. Sehingga perlu diberikan asuhan keperawatan secara profesional terhadap ibu hamil dengan DM supaya tidak lagi terjadi berbagai komplikasi-komplikasi yang tidak diinginkan. Oke, terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Baik, terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah mempresentasikan makalahnya. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kita lanjut ke presentasi dari kelompok 4. Untuk kelompok 4, apakah sudah siap? Kita sampai jam 5.15 ya presentasinya. Kelompok 4, Iya, Mbak. Siap, Mbak. ya silakan.
Apakah sudah terlihat PPT saya? Sudah. Sudah, Bu. Oh ya. Ya. Baik. Sebelumnya selamat sore Bapak Ibu semua. Di sini saya Desma Lutfia Kartikasari mewakili kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang hipertensi pada kehamilan. Untuk kelompok 4 sendiri beranggotakan yang pertama Ika Rahmawati, yang kedua saya Desma Lutfia, yang ketiga Putri Dinarwati, yang keempat Beni Fitri. Ya, definisi hipertensi berasal dari bahasa Latin yaitu hiper dan tension. Hiper artinya tekanan yang berlebihan dan tension artinya tensi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah suatu kondisi medis di mana seseorang mengalami peningkatan tekanan darah secara kronis atau dalam waktu yang lama yang mengakibatkan angka kesakitan dan angka kematian. Seseorang dikatakan menderita tekanan darah tinggi atau hipertensi, yaitu apabila tekanan darah sistolik lebih dari 140 mmHg dan diastol lebih dari 90 mmHg. Kemudian hipertensi dalam kehamilan adalah hipertensi yang terjadi saat kehamilan berlangsung dan biasanya pada bulan terakhir kehamilan atau lebih setelah 20 minggu usia kehamilan pada wanita yang sebelumnya normotensif. Tekanan darah mencapai 140/90 mmHg atau kenaikan tekanan sistolik 30 mmHg dan tekanan diastolik 15 mmHg di atas nilai normal. Kemudian pengertian yang lain adalah tekanan darah yang lebih tinggi dari 140/90 mmHg yang disebabkan karena kehamilan itu sendiri memiliki potensi yang menyebabkan gangguan serius pada kehamilan. Atau hipertensi yang terjadi karena atau pada saat kehamilan dapat mempengaruhi kehamilan itu sendiri, biasanya terjadi pada usia kehamilan memasuki 20 minggu. Kemudian klasifikasinya, klasifikasi yang dipakai di Indonesia adalah berdasarkan The National High Blood Pressure Education Program Working Group on High Blood Pressure in Pregnancy. Memberikan suatu klasifikasi untuk mendiagnosa jenis hipertensi dalam kehamilan, yaitu yang pertama hipertensi kronik adalah hipertensi yang timbul sebelum umur kehamilan 20 minggu atau hipertensi yang pertama kali didiagnosis setelah umur kehamilan 20 minggu dan sampai 12 minggu pasca persalinan. Yang kedua, preeklamsi adalah hipertensi yang timbul setelah 20 minggu kehamilan disertai dengan protein uri. Eklamsi adalah preeklamsi yang disertai dengan kejang dan atau koma. Selanjutnya, hipertensi gestasional adalah hipertensi yang timbul pada kehamilan tanpa disertai protein uri dan hipertensi akan menghilang setelah 3 bulan pasca persalinan atau kematian dengan tanda-tanda preeklamsi tetapi tanpa protein uri. Ini adalah tabel perbedaan antara hipertensi kronik, hipertensi gestasional, dan preeklamsi. Munculnya hipertensi yaitu pada hipertensi kronik, kehamilan kurang 20 minggu atau lebih dari 20 minggu, kemudian hipertensi itu menetap selama 12 minggu postpartum. Kemudian hipertensi gestasional biasanya muncul di trimester ketiga, preeklamsi biasanya muncul pada kehamilan lebih dari 20 minggu. Untuk derajat hipertensinya, untuk hipertensi kronik ringan berat, kemudian hipertensi gestasional ringan, untuk preeklamsi ringan berat. Untuk protein uri pada hipertensi kronik tidak terdeteksi, pada hipertensi gestasional juga tidak terdeteksi, pada preeklamsi menunjukkan positif protein uri. Kemudian serum urat lebih dari 5,5 pada hipertensi kronik jarang, pada hipertensi gestasional tidak ada, pada preeklamsi ada pada semua kasus. Kemudian untuk hemokonsentrasi pada hipertensi kronik tidak ada, pada hipertensi gestasional tidak ada, pada preeklamsi ada pada kasus preeklamsi berat. Kemudian trombositopeni pada hipertensi kronik tidak ada, pada hipertensi gestasional juga tidak ada, dan pada preeklamsi ada pada kasus preeklamsi berat. Kemudian disfungsi hati pada hipertensi kronik tidak ada, pada hipertensi gestasional tidak ada, dan pada preeklamsi ada pada kasus preeklamsi berat.
Kemudian untuk etiologinya, penyebab hipertensi dalam kehamilan hingga kini belum diketahui dengan jelas. Banyak teori yang telah dikemukakan tentang terjadinya hipertensi dalam kehamilan. Tapi tidak ada satupun teori yang dianggap mutlak benar. Namun dalam beberapa teori dikemukakan bahwa etiologi hipertensi dalam kehamilan berupa keturunan atau genetik, obesitas, stres, rokok, pola makan yang salah, emosional, wanita yang mengandung bayi kembar, ketidaksesuaian RH, sakit ginjal, hiper atau hipotiroid, koaktasi aorta, gangguan kelenjar adrenal, gangguan kelenjar paratiroid. Kemudian untuk faktor resikonya, hipertensi dalam kehamilan merupakan gangguan beberapa faktor resiko dari hipertensi dalam kehamilan adalah multifaktorial. Yang pertama, faktor maternal, yaitu dari usia maternal. Usia yang aman untuk kehamilan dan persalinan adalah usia 20-30 tahun. Komplikasi maternal pada wanita hamil dan melahirkan pada usia di bawah 20 tahun ternyata 2-5 kali lebih tinggi daripada kematian maternal yang terjadi pada usia 20-29 tahun. Dampak dari usia yang kurang dapat menimbulkan komplikasi selama kehamilan. Setiap remaja primigravida mempunyai resiko yang lebih besar mengalami hipertensi dalam kehamilan dan meningkat lagi pada saat usia di atas 35 tahun. Kemudian primigravida. Nggak tahu sih, baru malaria sih yang tahu. Sekitar 85% hipertensi dalam kehamilan terjadi pada kehamilan pertama. Jika ditinjau dari kejadian hipertensi dalam kehamilan, graviditas paling aman adalah kehamilan kedua sampai ketiga. Kemudian riwayat keluarga. Terdapat peranan genetik pada hipertensi dalam kehamilan. Hal tersebut dapat terjadi karena terdapat riwayat keluarga dengan hipertensi dalam kehamilan. Selanjutnya, riwayat hipertensi. Riwayat hipertensi kronis yang dialami selama kehamilan dapat meningkatkan resiko terjadinya hipertensi dalam kehamilan, di mana komplikasi tersebut dapat mengakibatkan superimpos preeklamsi dan hipertensi kronis dalam kehamilan. Kemudian tingginya indeks massa tubuh. Tingginya Pak indeks massa Yanuar tubuh. mungkin di-mute dulu. Pak Yanuar tuh bocor kayaknya. Tingginya indeks massa tubuh merupakan masalah gizi karena kelebihan kalori, kelebihan gula dan garam yang bisa menjadi faktor resiko terjadinya berbagai jenis penyakit degeneratif, seperti diabetes mellitus, hipertensi dalam kehamilan, penyakit jantung koroner, rematik dan berbagai jenis keganasan atau kanker dan gangguan kesehatan lain. Hal tersebut berkaitan dengan adanya timbunan lemak berlebih dalam tubuh. Selanjutnya, gangguan ginjal. Penyakit ginjal seperti gagal ginjal akut yang diderita pada ibu hamil dapat menyebabkan hipertensi dalam kehamilan. Hal tersebut berhubungan dengan kerusakan glomerulus yang menimbulkan gangguan filtrasi dan vasokonstriksi pembuluh darah. Selanjutnya, faktor kehamilan. Faktor kehamilan seperti mola hilatidosa, hidrofetalis, dan kehamilan ganda berhubungan dengan hipertensi dalam kehamilan. Preeklamsi dan eklamsi mempunyai resiko 3 kali lebih sering terjadi pada kehamilan ganda. Dari 105 kasus bayi kembar 2, didapatkan 28,6% kejadian preeklamsi dan 1 kasus kematian ibu karena eklamsi. Selanjutnya, manifestasi klinis. Hipertensi dalam kehamilan merupakan penyakit teoritis sehingga terdapat berbagai usulan mengenai pembagian kliniknya. Pembagian klinik hipertensi dalam kehamilan adalah sebagai berikut. Hipertensi dalam kehamilan sebagai komplikasi kehamilan. Yang pertama, preeklamsi. Preeklamsi adalah suatu sindrom spesifik kehamilan berupa berkurangnya perfusi organ akibat vasospasme dan aktivasi endotel. Diagnosis preeklamsi ditegakkan jika terjadi hipertensi disertai dengan protein uri dan atau edema yang terjadi akibat kehamilan setelah minggu ke-20. Protein uri didefinisikan sebagai terdapatnya 300 mg atau lebih protein dalam urin 24 jam atau 30 mg per dl atau positif 1 dipstick secara menetap pada sampel acak urin.
Protein urin yang merupakan tanda diagnosis preeklamsi dapat terjadi karena kerusakan glomerulus ginjal. Dalam keadaan normal, proteoglikan dalam membran dasar glomerulus menyebabkan muatan listrik negatif terhadap protein, sehingga hasil akhir filtrat glomerulus adalah bebas protein. Pada penyakit ginjal tertentu, muatan negatif proteoglikan menjadi hilang sehingga terjadi nefropati dan protein uri atau albuminuria. Salah satu dampak dari disfungsi endotel yang ada pada preeklamsi adalah nefropati ginjal karena peningkatan permeabilitas vaskular. Proses tersebut dapat menjelaskan terjadinya protein uri pada preeklamsi. Kadar kreatinin plasma pada preeklamsi umumnya normal atau naik sedikit. 0,1 atau 5 mg per dl. Hal ini disebabkan karena preeklamsi menghambat filtrasi sehingga kehamilan memacu filtrasi sehingga terjadi kesimpangan. Kemudian eklamsi adalah terjadinya kejang pada seorang wanita dengan preeklamsi yang tidak dapat disebabkan oleh hal lain. Kejang bersifat grand mal atau tonik-klonik generalisata dan mungkin timbul sebelum, selama, atau setelah persalinan. Eklamsi paling sering terjadi pada trimester akhir dan menjadi sering mendekati aterem. Pada umumnya, kejang dimulai dari makin memburuknya preeklamsi dan terjadinya gejala nyeri kepala daerah frontal, gangguan penglihatan, mual, nyeri epigastrium, dan hiperrefleksia. Konvulsi eklamsi dibagi menjadi 4 tingkat, yaitu tingkat awal. Keadaan ini berlangsung kira-kira 30 detik. Mata penderita terbuka tanpa melihat, kelopak mata bergetar, demikian pula tangannya dan kepala diputar ke kanan atau ke kiri. Tingkat kejang tonik berlangsung kurang lebih 30 detik. Dalam tingkat ini seluruh otot menjadi kaku, wajah kelihatan kaku, tangannya menggenggam, dan kaki membengkok ke dalam. Nafasan berhenti, muka terlihat sianotik, dan lidah dapat tergigit. Selanjutnya tingkat kejang klonik berlangsung antara 1 sampai 2 menit. Kejang tonik menghilang, semua otot berkontraksi secara berulang-ulang dalam tempo yang cepat. Mulut membuka dan menutup sehingga lidah dapat tergigit disertai bola mata menonjol. Dari mulut keluar ludah yang berbusa, muka menunjukkan kongesti dan sianotik. Penderita menjadi tak sadar. Kejang klonik ini dapat terjadi demikian hebatnya sehingga penderita dapat terjatuh dari tempat tidurnya. Akhirnya kejang berhenti dan penderita menarik nafas secara mendengkur. Kemudian tingkat koma. Lamanya ketidaksadaran tidak selalu sama. Secara perlahan-lahan penderita menjadi sadar lagi, akan tetapi dapat terjadi pula bahwa sebelum itu timbul serangan baru yang berulang. Sehingga penderita tetap dalam koma. Selama serangan, tekanan darah meninggi, nadi cepat, dan suhu meningkat sampai 40 derajat Celcius. Kemudian hipertensi dalam kehamilan sebagai akibat dari hipertensi menaun, yaitu yang pertama hipertensi kronik. Hipertensi kronik dalam kehamilan adalah tekanan darah lebih dari atau sama dengan 140/90 yang didapatkan sebelum kehamilan atau sebelum umur kehamilan 20 minggu dan hipertensi tidak menghilang setelah 12 minggu pasca persalinan. Berdasarkan penyebabnya, hipertensi kronis dibagi menjadi 2, yaitu hipertensi primer dan sekunder. Pada hipertensi primer, penyebabnya tidak diketahui secara pasti atau idiopatik. Hipertensi jenis ini terjadi 90-95% dari semua kasus hipertensi. Sedangkan pada hipertensi sekunder, penyebabnya diketahui secara spesifik yang berhubungan dengan penyakit ginjal, penyakit endokrin, dan penyakit kardiovaskular. Selanjutnya, superimpos preeklamsi. Pada sebagian wanita, hipertensi kronik yang sudah ada sebelumnya semakin memburuk setelah usia gestasi 24 minggu. Apabila disertai protein uri, diagnosisnya adalah superimpos preeklamsi pada hipertensi kronik atau superimpos preeklamsi. Preeklamsi pada hipertensi kronik biasanya muncul pada usia kehamilan lebih dini daripada preeklamsi murni, serta cenderung cukup parah dan pada banyak kasus disertai dengan hambatan pertumbuhan janin. Selanjutnya, hipertensi gestasional. Hipertensi gestasional didapat pada wanita dengan tekanan darah
lebih dari sama dengan 140/90 atau lebih untuk pertama kali selama kehamilan tetapi belum mengalami protein uri. Hipertensi gestasional disebut transien hipertensi apabila tidak terjadi preeklamsi dan tekanan darah kembali normal dalam 12 minggu postpartum. Dalam klasifikasi ini, diagnosis akhir bahwa yang bersangkutan tidak mengalami preeklamsi hanya dapat dibuat saat postpartum. Namun perlu diketahui bahwa wanita dengan hipertensi gestasional dapat memperlihatkan tanda-tanda lain yang berkaitan dengan preeklamsi, misalnya nyeri kepala, nyeri epigastrum, atau trombositopeni yang akan mempengaruhi penata laksanaan. Kemudian untuk penata laksanaannya, perawatan selama kehamilan. Jika tekanan darah diastol lebih dari 110, berikan obat antihipertensi sampai tekanan darah diastol di antara 90 sampai 100. Obat pilihan antihipertensi adalah hidralazin yang diberikan 5 mg IV pelan selama 5 menit sampai tekanan darah turun. Jika hidralazin tidak tersedia, dapat diberikan nifedipin 5 mg sublingual dan tambahkan 5 mg sublingual jika respon tidak membaik setelah 10 menit. Selain itu, labetalol juga dapat diberikan sebagai alternatif hidralazin. Dosis labetalol adalah 10 mg. Jika respon tidak baik, setelah 10 menit berikan lagi 20 mg. Pasang infus ringgel latat dengan jarum besar nomor 16 atau lebih. Ukur keseimbangan cairan, jangan sampai overload. Auskultasi paru untuk mencari tanda-tanda edema paru. Adanya krepitasi menunjukkan edema paru, maka pemberian cairan dihentikan. Perlu kateterisasi urin untuk pengeluaran volume dan protein uri. Jika jumlah urin kurang dari 30 mg, infus cairan dipertahankan sampai 1 jam dan pantau kemungkinan edema paru. Observasi tanda-tanda vital ibu dan denyut jantung janin dilakukan setiap jam. Untuk hipertensi dalam kehamilan yang disertai kejang, dapat diberikan MGSO4. MGSO4 merupakan obat pilihan untuk mencegah dan menangani kejang pada preeklamsi dan eklamsi. Cara pemberian MGSO4 pada preeklamsi dan eklamsi adalah pada dosis awal, berikan MGSO4 4 gram IV sebagai larutan 20% selama 5 menit. Diikuti dengan MGSO4 5 gram IM dengan 1 ml lignokain 2% dalam speed yang sama. Pasien akan merasa agak panas saat pemberian MGSO4. Kemudian dosis pemeliharaannya MGSO4 5 gram plus 1 ml lignokain 2% IM setiap 4 jam. Pemberian tersebut dilanjutkan sampai 24 jam postpartum atau kejang terakhir. Sebelum pemberian MGSO4, periksa frekuensi nafas minimal 16 kali per menit, refleks patella positif, dan urin minimal 30 ml per jam dalam 4 jam terakhir. Pemberian MGSO4 dihentikan jika frekuensi nafas kurang dari 16 kali per menit, refleks patella negatif, dan urin kurang dari 30 ml per jam. Siapkan antidotum glukonat dan ventilator jika terjadi henti nafas. Dosis glukonat adalah 2 gram IV secara perlahan sampai pernafasan membaik. Kemudian saat perawatan saat persalinan. Pada preeklamsi berat, persalinan harus terjadi dalam 24 jam. Sedangkan pada eklamsi dalam 12 jam sejak gejala eklamsi timbul. Jika terdapat gawat janin atau persalinan tidak terjadi dalam 12 jam, pada eklamsi lakukan SC. Untuk perawatan postpartum, pemberian antikonvulsan atau MGSO4 diteruskan sampai 24 jam postpartum atau kejang terakhir. Teruskan pemberian obat antihipertensi jika tekanan darah diastolik masih lebih dari 110 mm Hg dan pemantauan urin. Berikan diet rendah garam, menganjurkan istirahat cukup, kontrol secara rutin, dan melakukan pemantauan TD. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih kelompok 4 yang sudah mempresentasikan makalahnya. Kemudian kita lanjut dengan sesi diskusi kepada teman-teman untuk bisa mengajukan pertanyaan kepada kelompok 3 dan 4 ya. Kesempatan apakah ada yang ingin ditanyakan?
Kalau tidak ada bisa via chat teman-teman. Izin bertanya, Mbak. Mbak Christine izin bertanya untuk kelompok 4. Ibu Wiwit, ya Bu, silakan Bu Wiwit. Iya, untuk pasien dengan preeklamsi dan eklamsi itu kan misalkan pasien udah dinyatakan sehat pulang gitu ya kan. Apakah itu hipertensinya akan bisa menetap atau tidak? Jika misalkan edukasi apa kita sebagai perawat agar pasien tersebut bisa tetap mengontrol tekanan darahnya hingga tidak terjadi hipertensi. Soalnya pengalaman selama ini saya kan berdinas di hemodialisa, ada beberapa pasien gagal ginjal itu adalah disebabkan oleh eklamsi. Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Wiwi atas pertanyaannya. Ini juga ada dari Pak Sahir di via chat untuk kelompok 3. Pada gestasional DM, menurut saya yang paling mengkhawatirkan adalah kelahiran bayi lebih berat badan. Tapi kalau tidak diangkat diagnosa keperawatannya, kenapa tidak ditingkatkan diagnosa keperawatannya? Baik, kepada kelompok 3 dan 4, silahkan dijawab pertanyaannya. Baik, Selamat. saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Wiwi ya. Ya, jadi tadi pertanyaannya apakah setelah ibu pasca persalinan apakah hipertensi itu masih bisa terjadi begitu ya Mbak ya? Eh, jadi bisa bisa saja masih terjadi atau disebut dengan hipertensi kronik. Untuk pemantauannya di rumah itu mungkin bisa diberikan obat antihipertensi nanti dari kolaborasi dengan DPJP atau dokter opsinya untuk pemberian dosisnya sesuai advis dengan dokter. Kemudian kita bisa memberikan edukasi untuk diet rendah garam, untuk menjaga kesehatan dengan istirahat, tidak boleh kecapean, dan menganjurkan untuk kontrol rutin dan cek tensi. Dan kita bisa melakukan feedback dengan bidan desa dari pasien tersebut untuk mengontrol tekanan darah pasien tersebut dan agar mengkomunikasikan apabila ada gejala-gejala seperti gejala-gejala eklamsi seperti pusing atau nyeri perut agar segera diperiksakan ke UGD atau diperiksakan ke dokter, Mbak, begitu. Baik, Mbak Desma, terima kasih jawabannya. Baik, sama-sama, Mbak. juga yang tadi Mbak menanyakan itu Lanjut ke tambahkan dari pertanyaan dari Pak Sahir untuk kelompok 3. Apakah sudah siap dengan jawabannya? Ya, saya mungkin mencoba menjawab pertanyaan Pak Syahrir ya untuk kelompok 3. Pertanyaan adalah, pada gestasional DM, menurut saya yang paling mengkhawatirkan adalah kelahiran bayi, kelebihan berat badan, tapi kayaknya tidak diangkat di diagnosa keperawatan ya.
Oke, saya berusaha menjelaskan ulang ya Pak ya. Jadi gestasional diabetes mellitus atau GDM atau diabetes gestasional adalah kondisi diabetes yang terjadi selama kehamilan. Untuk berat badan bayi atau yang disebut makrosomia, itu adalah merupakan salah satu komplikasi yang mungkin terjadi pada ibu dengan GDM. Tetapi penanganan dan pemantauan pada kehamilan dengan GDM melibatkan tim kesehatan yang beragam termasuk dokter, perawat, dan bidan. Untuk diagnosis dan penanganan GDM memang lebih ditekankan pada pengelolaan kadar gula darah ibu selama kehamilan untuk mencegah komplikasi seperti makrosomia. Oleh karena itu, peran perawat dan tenaga kesehatan lainnya sangat penting dalam memberikan edukasi kepada ibu hamil dengan GDM tentang pentingnya pengelolaan gula darah, nutrisi yang tepat, serta aktivitas fisik yang sesuai. Meskipun tidak selalu secara langsung terfokus pada masalah kelebihan berat badan bayi, pengelolaan GDM yang baik dapat membantu mengurangi resiko berbagai komplikasi, termasuk makrosomia ini. Itu sebabnya tim kesehatan memberikan perhatian khusus pada pemantauan gula darah ibu, pemantauan pertumbuhan janin, serta memberikan rekomendasi terkait pola makan dan aktivitas fisik. Itu kita ada di diagnosa yang pertama, ketidakstabilan kadar gula darah, dan kita beri juga untuk defisit pengetahuan. Mungkin ini untuk jawaban dari kelompok kami. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Saya bisa menambahkan Pak Daniel. Boleh Pak Domingus. Saya kira tadi untuk kelahiran berat badan yang berlebih tadi juga dimasukkan dalam salah satu diagnosa keperawatan. Contohnya risiko cedera pada janin itu kan salah satu diagnosa keperawatan yang ditujukan kepada bayi dengan berat badan berlebihan dalam kehamilan, dalam persalinan. Itu. Jadi itu risiko cedera pada janin itu juga termasuk salah satu diagnosa keperawatan yang diangkat. Yang Pak berhubung dengan pertanyaan Pak Syahrir tadi. Saya kira itu Pak. Ya, terima kasih Pak Domingus. Ya. Baik, terima kasih kepada pertanyaan dan jawaban dari teman-teman dari kelompok 3 dan 4. Kita sampai jam berapa ya ini? Maghribnya jam berapa ya teman-teman? Kalimantan sudah maghrib kah? Kalimantan Sudah Bu, Balikpapan udah maghrib. Oh ya. Maghrib dulu Bu. Oke. Gimana? Masih ada pertanyaan tidak? Mungkin kalau tidak, Bu Umi sampaikan ulasannya sedikit. Terus kita akhiri untuk kuliahnya. Masih ada, teman-teman? Tidak ada. Tidak ada. Oke, ya. Baik, kalau tidak ada teman-teman semuanya, terima kasih untuk kelompok 3 dan 4 yang sudah presentasi ya terkait dengan asuhan keperawatan pada ibu hamil dengan DM gestasional yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dengan hipertensi pada saat kehamilan ya. Tadi sebenarnya kalau saya lihat dari PPT-nya itu sangat-sangat menarik gitu ya. Sangat menarik karena dibikin memang bagus ya oleh kelompok 3 dan 4 ya. Kemudian mungkin saya sedikit menandaskan saja bahwa untuk DM gestasional ini memang bisa saja bermula ya karena memang sudah ada riwayat DM sebelumnya dan itu biasanya akan memperparah kondisi ataupun terjadinya DM gestasional ataupun DM ketika masa kehamilan gitu. Namun ada kalanya juga DM ini muncul ya kadang sudah mendekati masa persalinan itu baru muncul ya atau mungkin ketika kehamilan gitu ya lebih dari 20 minggu itu kemudian baru muncul untuk DM gestasional walaupun mungkin riwayat keluarga ya ataupun secara keturunan ya itu tidak ada ya kemudian mungkin juga tidak ada riwayat DM sebelumnya tapi sangat-sangat memungkinkan terjadi DM gestasional ya karena
salah satunya juga ketika masa hamil, ibu akan ada yang namanya adaptasi ataupun terdepresikan gitu ya produksi insulin oleh karena faktor dari produksi hormon selama masa kehamilan yang meningkat ya itu. Kemudian untuk yang namanya pada saat kehamilan ini terjadi yang namanya DM gestasional, memungkinkan juga akan mungkin terjadi artinya perlambatan ya, ataupun kondisi pengembalian bahwa tidak terjadi DM saat ataupun setelah yang namanya melahirkan itu juga memungkinkan ya. Seperti itu. Begitu pula dengan yang namanya untuk hipertensi. Hipertensi juga seperti itu ya. Hipertensi juga mungkin tidak ada sebab-sebab sebelumnya ya terjadi hipertensi, kemudian tiba-tiba muncul sesaat setelah persalinan ya, atau menjelang persalinan baru muncul dan kemudian itu akan menetap sampai beberapa minggu setelah ataupun pasca persalinan, itu juga muncul seperti itu. Dan di sini dikatakan secara teori bahwa untuk hipertensi saat kehamilan itu adalah idiopatik ya, sebab apa ya, sebab aslinya ya itu tidak diketahui secara pasti begitu ya, sehingga dikatakan sebagai idiopatik. Nah, ada beberapa dua ya dari tadi pertanyaan. Yang pertama dari Mas Ahrir kaitannya dengan DM, itu ibu hamil dengan DM itu beresiko melahirkan bayi yang besar, makrosomia, atau istilah lainnya adalah giant baby gitu ya. Apakah ini tidak diangkat menjadi suatu diagnosa keperawatan ya? Tentunya ini suatu masukan ya, bisa dimasukkan menjadi diagnosa keperawatan secara khusus, bisa ditegakkan ke arah itu. Tadi Pak Domingus ya, tadi yang memberikan masukan bahwa resiko terjadi kegawatan janin ataupun cedera janin itu kemungkinan akan terjadi ya, apalagi nanti kalau kita lihat juga dengan adanya giant baby itu beresiko terjadi yang namanya resiko penyulit persalinan ya, salah satunya karena mungkin ada disproporsi sepalo-pelvik gitu ya, sehingga itu masukan yang bagus tadi. Untuk diagnosa keperawatan yang mungkin bisa ditegakkan adalah resiko cedera dari janin ya. Berikutnya adalah dari Mbak Wiwit ya, bahwa setelah pasca salin tadi hipertensi itu masih mungkin terjadi, dan apa mungkin kontribusinya perawat ketika untuk mengantisipasi ataupun untuk mengantisipasi atau kemungkinan besar ibu ketika masa kehamilan yang berikutnya itu juga tidak terjadi ya, ataupun minimal sudah tahulah bagaimana cara pengatasannya. Ya, tadi oleh kelompok sudah dijawab ya bahwa hipertensi itu memungkinkan akan terjadi berlangsung pasca ya persalinan untuk beberapa saat, mungkin bisa saja sampai mungkin 3 bulanan itu masih terjadi ya, sehingga memang edukasi kaitannya dengan yang namanya manajemen untuk yang namanya dietnya, aktivitasnya ya, kemudian kontrol, dan kita juga mengenal ada yang namanya kunjungan salin ya, kayak kunjungan nifas, itu mestinya di situ juga ada peran biasanya memang bidan ya, karena itu menjadi salah satu target cakupan pelayanan nifas begitu ya, itu mestinya di situ juga harus ada edukasi, kemudian pengontrolan atau monitoring kaitannya dengan kondisi ibu, termasuk di dalamnya adalah neonatusnya. Itu mungkin teman-teman yang bisa saya tandaskan untuk diskusi kita pada sore hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Masih ada diskusi kan? Ibu, Ya, itu silakan. teman-teman mau nanya tentang yang TOFL itu loh, Bu. Oh, Gimana ya? TOEFL. TOEFL ya. Iya, gimana Mbak Kris? Itu Pertanyaannya wajib apa? atau bagaimana itu, Bu, untuk Oh syarat ya, apa? ya sebentar. Ya, saya sampaikan. Jadi ujian TOEFL itu nanti akan mendapatkan sertifikat ujian TOEFL. Ketika itu mahasiswa sudah lulus, dikatakan lulus ketika mencapai skor minimal adalah 400. Ya, jadi sertifikat TOEFL yang diperoleh oleh teman-teman ini akan dipakai sebagai syarat untuk mendaftar ujian skripsi. Nah,
kebetulan teman-teman yang sekarang RPL sudah berada di trimester kedua ini memiliki banyak waktu untuk bisa yang namanya mendapatkan sertifikat TOEFL tersebut. Nah, kemarin Bu Umi sudah share kaitannya link pendaftaran ujian TOEFL. Saya tegaskan lagi bahwa ujian TOEFL lewat Ngudi Waluyo sangat-sangat murah ya, karena biaya yang harus dibayarkan oleh teman-teman itu hanya Rp50.000. Ya. Kemudian setiap hari Rabu ya untuk Ngudi Waluyo itu diselenggarakan ujian ataupun tes TOEFL, sehingga sangat memungkinkan jika teman-teman ujian pertama kali misalnya masih kurang ya 1 gitu ya poinnya gitu ya, berarti kan belum lulus ya, kemudian bisa mengulang kembali ya, mendaftar kembali untuk periode berikutnya, karena setiap hari Rabu ya itu dibuka untuk tes TOEFL-nya gitu ya. Itu kemudian untuk pembayarannya teman-teman kalau sudah mendaftar itu ya di link itu kemudian akan muncul nanti kode unik untuk pembayaran 50.000 itu yang dibayarkan lewat rekening biasa membayar UKT ya, UKT ataupun SPP gitu ya. Itu Mbak Kris dan teman-teman semuanya, ada yang kurang jelas? Untuk materinya itu untuk ujiannya tentang apa, Bu? Maaf Ibu, ada yang mau ditanya lagi, Bu. Halo? Oh, ini Mbak Ros tanya apa ini? Ya, oke. Jadi untuk materinya, materi TOEFL itu ya berarti ada structure, ya, ada listening, ada writing, ada lagi udah writing ya, menulis, kemudian ada yang namanya structure berarti kan susunan kalimat, kemudian ada yang namanya listening ya, mendengarkan dari dari conversation yang yang lewat itu, lewat yang namanya mungkin native speaker ya, kemudian ada pertanyaan di situ. Kayaknya sih itu, dan pelaksanaannya alhamdulillah bisa online. Kalau teman-teman misalnya sudah punya sertifikat TOEFL sebelumnya dengan maksimal adalah 2 tahun ya, 2 tahun sampai batas waktu teman-teman mau daftar ujian skripsi ya, itu diperkenankan. Boleh kalau mau ujian TOEFL di luar begitu, tapi biasanya ujian TOEFL di luar itu rata-rata bayarnya sih 500.000. Ya, tapi di Ngudi Waluyo cuma 50.000 saja. Begitu. Itu teman-teman. Nanti teman-teman kalau misalnya belum berhasil coba lagi ya. Gitu ya. Ada yang mau ditanya, Bu? Iya, itu kalau untuk TOEFL itu akan itu maksimal untuk kan biasanya yang dia sudah 1, 2, ketiga kalinya kalau nggak lulus mengadakan TOEFL tetap mengeluarkan dengan keterangan seperti itu. Ada begitu? Mbak Ros, suaranya kok bergaung dan tidak jelas. Iya. Iya, bisa diulang, Mbak? Oh iya, Bu. Soalnya mati. Gimana, Mbak Ros? Untuk TOEFL, Ibu. Iya. Ya, untuk TOEFL gimana, Mbak? Untuk TOEFL itu biasanya, nah kalau untuk TOEFL itu di tempat lain yang mengadakan itu kalau 1 atau 2 kali tidak lulus, yang ketiga kali biasanya yang tempat mengadakan itu mau mengeluarkan sertifikat tapi dengan keterangan seperti itu. Ngudi Waluyo begitu juga Kak Ibu? Nanti bisa disampaikan itu ke ke Bu Endang, Bu Endang dan Bu siapa? Bu Endang keringanan. Oh iya. Terus itu Bu, ini untuk ujiannya on cam tidak Bu? Biasanya rata-rata on cam loh Bu. Saya kurang tahu persis kalau ujian TOEFL-nya di Ngudi Waluyo. Tapi tadi kembali ke pertanyaan pertama Mbak Ros ya, bahwa untuk mahasiswa yang mungkin sudah berulang kali
sudah bersusah payah begitu ya, nggak lulus-lulus kurang 1 ya untuk skornya dan lain sebagainya, artinya mendekati ke arah kelulusan mungkin bisa dibantu ya oleh laboratorium UNB. Ya, apalagi itu kan mahasiswanya sendiri kan. Kan peruntukannya juga peruntukan untuk bisa ujian apa tugas akhir, bukan untuk yang namanya mungkin mendaftar sekolah lanjut gitu ya. Artinya itu bisa nanti dibantu. Nggak usah cemas. Ya, ada yang lain? Lain on cam. Gimana? Yang on cam? Google. Ya, untuk bentuknya seperti apa saya kurang tahu persis. Mbak Ros, karena saya sendiri belum pernah mengikuti ujian TOEFL di UNB. Justru malah saya di luar ya, karena memang akhir-akhir ini saya memang belum ujian TOEFL lagi gitu. Ya, gitu. Yang lainnya masih ada? Yang bertanya, Bu. Ya, silakan Mbak Ima. Ibu, itu kan kalau 1-2 kali nggak lulus, itu biayanya biaya lagi atau gimana, Bu? Kayaknya sih biaya lagi. Biaya lagi, Mbak. Ketika daftar kayaknya membayar lagi 50.000. Kalau nggak lulus berarti bayar 50.000 lagi gitu nggak, Bu? Iya. Iya, tapi nggak usah cemas begitu. Kalau sampai batas tertentu, tentu UNB juga akan diluluskan saja. Ya, memberikan dispensasi. Ini Pak Guterres dulu lulusan Mutiwaluyo apa? Maaf Bu. Lulusan Mutiwaluyo, D3-nya? Tidak Bu, saya di UNTL Bu, Universitas Timor Leste. Oh, UNTL, oke. Ya. Ya. Dan nggak usah cemas, pokoknya dilalui aja untuk tahap-tahapannya teman-teman. Yang sekarang baru tahap konsul, di semangatnya ditambah ya, biar kita bisa melewati prosesnya dalam waktu yang sudah ditentukan ya. Di 1 tahun ini semuanya lancar, bisa semuanya ikut wisuda. Gitu ya. Iya Bu, terima kasih Bu. Ya, Bu, terima kasih. Itu saja teman-teman semuanya ya. Kita akhiri untuk diskusi kita pada sore hari ini. Ada kekurangannya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Salam Bu. Terima kasih Bu. Selamat malam dan terima kasih banyak Bu. Ya, sama-sama. Makasih Bu. Poin tamawa kuliah mau suatu. Mulai slow nih.